誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Setelah menunggu selama 8 hari penuh, akhirnya chapter terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 244 kembali terbit secara resmi di Jepang, sejak 1 jam yang lalu. Oh iya, sebelum mulai, Oji-san mau ingatkan dulu ya, bahwa chapter 244 kali ini sangat pendek dan sangat singkat sekali. Tapi meskipun begitu, banyak sekali kejadian dan informasi menarik yang dihadirkan dalam chapter terbaru ini. Mulai dari interaksi langka antara Maiki, Sanzu, dan juga Hanagaki Takemichi, sampai dengan pidato terakhir Takemichi sebelum mereka semua memulai pertarungan terakhir kali ini. Oleh karena itu, tanpa menunggu lama lagi, yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Tokyo Revengers Chapter 244 berjudul The Showdown Battle, yang artinya pertempuran terakhir atau pertempuran penentuan. Pada awal chapter, kita langsung diperlihatkan sebuah momen panas yang sebenarnya sudah lama sekali kita tunggu-tunggu, yaitu kedatangan dari geng Kantomaji dan juga geng Tokyo Revengers di medan tempur yang sudah mereka tentukan sebelumnya. Dalam panel ini sebenarnya sudah jelas sekali ya, bahwa pertempuran terakhir ini berlokasi di sebuah gudang atau stasiun kereta tua yang berada di salah satu distrik kota Tokyo, di mana terdapat banyak sekali rel-rel usang yang sudah tidak pernah dipakai lagi. Dari sisi kiri nampak Maiki dan geng Kantomaji yang berjalan dengan diiringi oleh puluhan bahkan ratusan anggota berandalan lain di belakangnya. Sementara di sisi lainnya, terlihat Hanagaki Takemichi yang datang dengan langkah pastinya menuju medan tempur, dengan diiringi oleh para anggota eksekutif lain di sampingnya. Di antara semua orang yang ada di sini, mata kami pun terfokus kepada Hakai, yang muncul dengan membawa bendera sekaligus panji perang dari geng Tokyo Revengers dengan sangat gagah. Dalam momen ini akhirnya kita pun diberikan sebuah info resmi, bahwa pada pertempuran terakhir ini, Maiki datang dengan membawa 500 anggota berandalan lain di bawahnya. Sedangkan Takemichi datang hanya dengan membawa 50 anggota berandalan lain, yang telah berhasil direkrut oleh Pachin pada chapter sebelumnya. Di tengah ketegangan ini, tiba-tiba para anggota Tokyo Revengers lainnya pun mulai menentukan atau memilih lawan mereka masing-masing. Dimulai dari Chifuyu. Pada panel ini Chifuyu berkata dan meneriakkan sesuatu kepada teman-temannya yang lain, yaitu, aku bisa dengan mudah mengalahkan setidaknya 10 orang anggota Kantomaji seorang diri. Setelah itu aku akan menghajar dan mengalahkan Mochizuku Kanji. Tidak mau kalah, Hakai pun mengatakan hal yang sama. Dengan penuh emosi, Hakai berkata, ada seseorang yang ingin aku bunuh, dan orang itu adalah Ran Haitani. Sebenarnya hal ini bukanlah tanpa alasan. Jika kalian ingat, pada arc Tenjiku, Ran-lah orang yang membuat Mitsuya terluka parah, hingga harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Namun mendengar perkataan Hakai barusan, Mitsuya pun langsung memotongnya dan langsung mencoba menenangkannya. Dengan santai, Mitsuya pun berkata, akulah orang yang akan menjadi lawan dari Ran Haitani. Ini merupakan takdirku, sekaligus pembalasan dendamku. Sementara itu, hal sebaliknya justru terjadi kepada Hanagaki Takemichi dan juga Kawaragi Senju. Di panel ini terlihat Takemichi yang nampak kaget dengan kehadiran Wakasa Imaushi dan juga Arashi Keizo di medan tempur ini. Dengan spontan, Takemichi pun bertanya kepada Senju, kenapa Waka dan Benkei malah memilih pihak musuh dan bergabung bersama Maiki ke dalam geng Kanto Majikai. Mendengar pertanyaan Takemichi barusan, Senju seketika terlihat bingung. Dia sendiri pun sebenarnya sama sekali tidak mengerti mengenai apa alasan dari Wakasa dan Benkei. Karena inilah pertama kalinya Senju tahu bahwa Waka dan Benkei akan bertarung melawannya. Ternyata tidak hanya Senju dan Takemichi saja yang kaget. Pada panel selanjutnya terlihat Smiley yang kebingungan dan juga bertanya-tanya, kenapa ada Hanma di dalam geng Kanto Manji? Dan kenapa Maiki mau menerima Suji Hanma kembali? Padahal pada pertempuran sebelumnya, Hanma lah salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan berencana dari Emasano dan juga Izana Kurokawa. Di tengah kebingungan ini, tiba-tiba saja Peian pun berkata sesuatu hal yang sangat menarik, yaitu Kanto Manji yang sebelumnya sudah sangat kuat. Namun entah kenapa, saat ini malah banyak berandalan legendaris lain yang memilih bergabung bersamanya.
Tentu saja semua hal tersebut malah membuat geng Kantong Manji berubah. Dari yang awalnya geng kuat menjadi geng yang tidak mungkin bisa dikalahkan lagi. Mendengar semua perkataan Peihan barusan, Takemichi pun terlihat setuju. Di momen ini Takemichi sudah tahu dan juga sudah sadar bahwa peluang mereka untuk menang melawan Mikey dan geng Kantong Manji sangat tipis sekali. Bahkan cenderung mustahil. Melihat keraguan Takemichi ini, tiba-tiba saja Mikey berteriak dengan sangat keras ke arah Takemichi dan langsung mengejeknya. "Oi Takemichi, kita tidak perlu dua geng toman di era berandalan ini." Mendengar ini, Sanzu dan para anggota geng Kantong Manji lainnya pun tertawa dengan sangat kencang. Dia pun langsung meledek dan merendahkan Takemichi, serta semua anggota geng Tokyo Revengers lainnya. Oh iya, buat yang belum tahu, dalam perang terakhir ini Ken Wakui menyebut nama geng Kantong Manji dengan panggilan Toman juga. Itulah alasan kenapa Mikey meledek Takemichi dengan kata-kata di atas. Di momen selanjutnya, giliran Sanzula yang mulai mencemooh dan membuli Takemichi serta geng baru miliknya. Dia berkata, "Geng Tokyo Manji generasi kedua milikmu hanyalah geng yang berisikan sekumpulan anak kecil dan juga pecundang saja. Lagi pula, raja penguasa dunia berandalan sudah ditentukan dari hasil pertempuran sebelumnya. Mikey dan geng Kantong Manji lah pemenangnya. Kau seharusnya tidak perlu membuat geng Toman lagi, karena saat ini semuanya sia-sia." Tidak hanya sampai di situ. Di momen ini, Sanzu pun kembali melanjutkan perkataannya. "Aku lelah dan sudah bosan menghadapi pertempuran dan konflik anak kecil seperti ini. Mari kita akhiri saja semuanya di sini." Mendengar semua ucapan Sanzu tersebut, para anggota geng Kantong Manji lainnya pun seketika tertawa dengan sangat keras. Di tengah kondisi yang semakin memanas ini, Takemichi pun mencoba menanggapi Sanzu dan mulai menjawabnya. Dengan suara pelan dia berkata, "Toman tidak seperti itu." Namun nampaknya Sanzu sama sekali tidak peduli dengan semua perkataan Takemichi. Di panel ini Sanzu pun kembali meledek dan menghina Takemichi dengan berkata, "Apa yang kau katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Suaramu itu terlalu lembut." Melihat tingkah dan kelakuan Sanzu serta para anggota geng Kantong Manji lainnya, jiwa berandalan di dalam diri Takemichi pun seketika bergejolak. Setelah menarik nafas panjang, Takemichi pun kemudian langsung mengangkat serta menegakkan kepalanya. Dan tanpa menunggu lama, dia pun kemudian memulai pidato panjangnya sambil berteriak dengan sangat lantang sekali. "Toman tidaklah seperti itu. Hari ini kami semua akan menghancurkan geng Kantong Manji. Dan setelah mengalahkan kalian, akulah yang akan mewarisi nama dari geng Tokyo Manji. Majulah dengan niat membunuh Kantong Manji. Aku tidak peduli. Karena apapun yang akan terjadi, kami semua tidak akan pernah menyerah. Dan apapun yang terjadi, kami semua pasti akan menghancurkan geng Kantong Manji. Ayo kita mulai Sano Manjiro." Mendengar semua pidato panjang Takemichi barusan, Mikey pun terlihat sama sekali tidak peduli. Dengan wajah datar dan tatapan kosongnya dia pun menjawab, "Come, atau majulah sini." Dan dengan ini pertempuran besar sekaligus pertempuran penentuan antara Mikey dan geng Kantong Manji miliknya melawan Takemichi dan geng Tokyo Revengers akhirnya dimulai. Kedua kubu pun mulai berlari dengan cepat menuju lawan-lawan yang telah mereka pilih. Dan mereka tentukan sebelumnya sambil berteriak dengan sangat kencang sekali. Sayangnya, chapter 244 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika kedua geng ini sudah memulai bentrokan besar perdananya. Menarik banget bukan? Daripada 50 melawan 500 orang, pertarungan antara geng Kantong Manji melawan geng Tokyo Revengers lebih pantas jika disebut sebagai pertarungan antara 20.500 orang melawan 50 orang. Karena memang pada dasarnya kekuatan dari Sano Manjiro sendiri setara dengan kekuatan dari 20.000 orang berandalan. Entah bagaimana Takemichi bisa menang dan selamat dalam pertempuran terakhir ini. Selain semua hal tersebut, banyak sekali kejanggalan dan pertanyaan-pertanyaan besar yang muncul pada chapter 244. Pertama, sudah pasti mengenai sebuah fakta mengejutkan tentang ketidaktahuan Kawaragi Senju. Kenapa Waka dan Benkei malah berniat untuk bertarung melawannya pada perang terakhir ini? Dan yang kedua, mengenai paralel mengenai time loop atau pengulangan cerita yang sama persis ketika geng Tokyo Manji bertarung melawan geng Yokohama Tenjiku yang dipimpin oleh Izana Kurokawa. Tapi tenang saja, Oji-san akan bahas secara mendetail semua hal di atas pada video breakdown selanjutnya.
Oh iya, pada chapter 244 ini, ternyata Ken Wakui memberikan kita 2 bonus konten tambahan. Yang pertama yaitu 1 halaman penuh atau 1 halaman ekstra, yang berisikan bagan atau struktur organisasi dari geng Kanto Manji. Dan satu lagi adalah sebuah short story atau cerita pendek tentang Chifuyu Matsuno dan juga Keisuke Baji, yang secara resmi sudah disampaikan bahwa cerita ini adalah canon atau berkaitan langsung dengan cerita utama dari manga Tokyo Revengers. Tepatnya 1 hari sebelum pertempuran terakhir ini dimulai. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.